Hello cuy, YouTube Mania. Selamat malam, sore, pagi, dan siang, dan apapun zona waktu saat Anda menonton video ini. Dan saya doakan sehat selalu dan masih bisa mempertahankan senyumannya. Kali ini saya beserta Blogpedia mencoba segmen dengan sedikit santai, dengan sedikit lapisan senyum, dengan suara yang agak ditinggikan 1 oktav. Mudah-mudahan bisa menghibur sekaligus memberikan informasi dan edukasi yang bermanfaat. Let's go! Bahasan kita mulai dari sini guys. Penyebab malas. Malas itu ada yang disebabkan oleh faktor biologis, ada yang disebabkan oleh faktor psikologis. Artinya, rasa malas itu bukan cuma dari hati lo yang resah, jiwa lo yang gundah, bete lo yang memuncak, atau karena lo putus cinta. Gak cuma itu, tapi juga disebabkan oleh kondisi fisik yang nantinya mempengaruhi otak lo yang bahasa halusnya gak senormal orang sehat lah. Saya mulai dari penyebab biologis karena sepertinya itu menarik. Ya mungkin agak di luar ekspektasi saya dari awal. Karena sebelumnya saya menganggap malas itu berasal dari faktor psikologis. Lah ternyata tidak. Nah penasaran kan? Oke, kisah penelitian ini dimulai dari MRI, yang kalau dipanjangkan dalam bahasa Inggrisnya adalah Magnetic Resonance Image. MRI ini digunakan oleh anak-anak yang sekolah di Oxford University untuk melakukan penelitian otak-otak manusia, khususnya menemukan beberapa hal yang mempengaruhi rasa malas dan motivasi. Nah, rekan cuy sekalian, di sini yang di-scan adalah otaknya, bukan hatinya. Kenapa nggak hatinya ya? Anggapan kita perasaan itu bermula dari hati ternyata salah cuy, tapi ternyata dari otak. Secara biologisnya seperti itu. Ternyata fungsi hati tidak seperti sangkaan kita selama ini. Fungsi hati secara biologis lebih pada memfilter, menyaring racun-racun yang akan masuk ke tubuh, sedangkan perasaan dihasilkan oleh otak dan hati. Nah, kembali ke poin utama. Apa hasil penelitian anak-anak yang sekolah di Oxford University itu? Penyebab utama rasa malas dan tidaknya seseorang adalah tergantung pada dopamin. Dari hasil penelitiannya, dopamin orang yang bekerja keras adalah lebih banyak dibandingkan dopamin orang yang malas. Penelitian ini diterbit oleh Oxford Academic tahun 2012 di jurnalnya Cerebral Context yang akan kami lampirkan tentu saja di video ini, di deskripsinya tentunya. Artinya seperti ini ya, di otak itu ada sebuah sistem yang akan saya bagi dalam beberapa tahap. Tahap 1 ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, berpikir untuk melakukan sesuatu. Contohnya, lo berpikir untuk nonton YouTube lah, untuk colilat, untuk belajar lah. Dan dari hasil berpikir itu, timbullah sebuah keputusan. Tahap kedua, keputusan yang telah lo ambil atau ya telah dicetak itu dikirimkan ke area promotor. Lalu, promotor itu akan menyala dan memberikan sinyal. Tahap ketiga, tahap ini terdiri dari sinyal yang telah diberikan oleh otak itu dikirim ke bagian tubuh untuk dijalankan berdasarkan keputusan yang ada di otak kita. Nah, pada kasus orang yang sedang mengalami rasa malas, tahapnya itu terputus di tahap kedua. Artinya area promotor tidak menyala sebagaimana seharusnya terjadi. Dan menurut riset mereka, bahwa orang malas perlu menggunakan energi yang lebih banyak untuk menyalakan promotornya. Kurangnya kemampuan untuk menyalakan promotor itu disebabkan oleh dopamin yang sedikit. Gitu guys. Oke guys, langsung saja kita bahas materi yang kita nantikan, yakni penyebab biologis yang mengakibatkan penyakit kemalasan. Ada 5 faktor biologis yang mensupport kamu menjadi pemalas. 1. Melewatkan sarapan. Anda melewatkan sarapan, Anda merasa diri Anda kuat. 10 tahun tidak melakukan sarapan. Hehehe. Ternyata Anda salah. Ternyata hal ini akan mengakibatkan nantinya ketika jam makan siang kita akan diserang rasa lapar yang sangat besar, dan nantinya pasti kita cenderung memakan makanan yang berkarbohidrat tinggi. Ya, seperti nasi misalnya. Mungkin kamu bertanya-tanya, jadi nasi itu berbahaya ya? Ya tentu tidak. Namun dengan mengkonsumsi nasi yang terlalu banyak, kandungan gula dalam darah melonjak drastis yang berdampak dengan terhambatnya kerja neuroorexin dalam hipothalamus otak. Apa itu hipothalamus otak? Hipothalamus adalah saraf yang berfungsi untuk menjaga otak tetap fokus. Ya, you're right. Seperti yang kita pikirkan. Itu sebabnya kita makan terlalu banyak malah membuat kita malas bergerak, menjadi mager, dan juga mungkin kita akan merasakan sedikit mengantuk. 2. Makan sebelum tidur. Hei, para pecinta begadang, dengan bonus tambahan makan sebelum tidur, ternyata makanmu membuatmu menjadi malas.
Masukkan gula saat istirahat akan membuat tubuh memerintahkan otak untuk mengeluarkan hormon insulin. Oleh yang namanya insulin itu, semua gula darah dimasukkan ke dalam otot, hati, dan sisanya dimasukkan ke lemak. Apa yang salah? Oh, Anda tidak tahu. Akibat dari hal itu, di pagi hari kadar gula menjadi lemah, sehingga kamu akan bangun dengan kondisi yang pegal-pegal dan tidak segar. Dan itu membuatmu malas bergerak atau mager. 3. Pola diet yang salah. Harapan Anda dengan mengurangi karbohidrat akan membakar lemak. Tentu saja Anda benar. Namun yang harus Anda ketahui, dengan cara diet yang salah akan sangat menguras energimu. Atur jenis makanan dan jadwal dietmu. Jika kegiatanmu hari ini terlalu banyak dan terlalu menguras energi dan pikiran, sebaiknya kamu mengatur pola makan yang cukup. 4. Terlalu kelelahan. Aktivitas yang banyak, tentu itu artinya Anda tidak pemalas. Namun, jika jenis aktivitasmu terlalu membuatmu lelah, kelak harimu akan kehilangan energi akibat kelelahan. Belum tentu Anda seorang pemalas menyelesaikan pekerjaan. Mungkin Anda dalam keadaan tidak fit. Belum tentu Anda malas belajar. Mungkin kondisi Anda yang sedang lelah. 5. Kekurangan nutrisi. Mens sana in corpore sano adalah istilah Latin yang sering kita dengar dahulunya. Tapi, saya tidak mengerti. Namun sekarang saya paham bahwa kesehatan tubuh ada kaitannya dengan semangat. Penuhi asupan nutrisimu. Dan saya kira poin nomor 5 ini sudah sangat gampang untuk kita pahami, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Penyebab psikologis. Penyebab psikologis. Oke, lanjut ke penyebab psikologis. Setelah kita melihat faktor biologis berkenaan dengan hal-hal yang bisa meningkatkan dopaminmu, di sini kita akan melanjut membahas tentang penyebab psikologis, yakni penyebab yang bikin mental lo jadi down. Ada 9 penyebab psikologis yang bikin mental lo menjadi down. Pertama, kekurangan motivasi. Kalau dalam hidup kita nggak ada target yang harus dicapai, nggak tahu manfaat pribadi dari apa yang tindakan yang kita kerjakan, maka wajar saja kita merasakan malas karena itu kosong. Dalam keadaan kosong, maka wajiblah dalam mentalmu kehilangan rasa, arah, dan juga gairah. Kamu mungkin punya energi akibat sudah makan, namun energi yang kamu hasilkan itu hanya akan menjadi lemak, sebab kamu kebingungan hingga ia tidak terlalu berguna, dan kamu akan mati karena obesitas. Kedua, takut salah. Salah itu sifat yang sudah ada sejak manusia pertama kali diturunkan ke bumi. Jika kita terlalu takut dengan salah, berarti kita menghindari kodrat kita sebagai manusia. Namun salah yang dimaksud bisa menghilangkan motivasi, bukan jenis salah dan khilaf yang ada pada lumrahnya manusia, melainkan kesalahan yang bisa membuat Anda trauma. Jika Anda pernah melakukan kesalahan yang berakibat fatal dan mengacaukan semua orang, atau kesalahan yang berdampak sangat buruk kepada orang lain, tentu ini bisa membuat Anda trauma. Contohnya, seorang sopir yang telah menabrakkan mobilnya sehingga menimbulkan kematian seseorang. Ini menjadi faktor seseorang menjadi malas, atau sebenarnya ia bukan malas menyupir lagi, melainkan trauma yang menjadikan ia malas melakukannya. 3. Gaya hidup. Kita hobi main media sosial, mengotak-atik YouTube, nonton film, bermain game. Nah, kebiasaan selain itu juga bisa membuat kita hidup malas. Namun, bukan berarti kita meninggalkan itu semua, bukan. Tapi, harus kita bisa bijaksana agar kita tidak berlebihan dan kecanduan sehingga kita lupa pada waktu. Ada baiknya persentase produktivitas kita lebih banyak daripada hal-hal sedemikian yang sifatnya hiburan. Misalkan 80% kehidupan kita harus produktif dan 40% kehidupan kita adalah hiburan. 4. Takut gagal atau kalah. Ada keadaan di mana kita mengalami kegagalan yang berkali-kali sehingga mental kita menjadi jenuh. Keadaan ini juga bisa bikin otot kita mager. Di sini mental pejuang kita harus bisa ditempa. Jika gagal dengan cara ini dan itu, sebaiknya segera mencari solusi. Jangan menangis, jangan bersedih. Lebih baik mencari solusi dengan bercerita kepada orang lain atau kepada ahlinya yang berkenaan dengan hal yang kita hadapi, atau melihat dan mendengar kisah-kisah sukses orang lain pada jalan yang sama. 5. Depresi atau stres. Ada banyak faktor yang membuat orang menjadi stres, dan juga ada banyak hal yang membuat orang menjadi depresi. Ada yang kita sangka malas padahal sedang stres, atau mungkin ada yang kita sangka malas padahal sudah mencapai tahap depresi. Solusi utamanya adalah segera memecahkan dan juga menyelesaikan permasalahan yang membuat kita stres dan depresi. Boleh jadi ke psikiater menjadi sebuah solusi jika ternyata memang permasalahan yang kita hadapi itu cukup pelik dan cukup rumit untuk diatasi. 6. Suka menunda. Bicara nanti saja
akan membuat Anda senang saat ini, namun aslinya penderitaan Anda akan segera dimulai pada kurun waktu ke depannya. Bahkan fatalnya, membuat Anda tidak bisa tersenyum karena terlalu banyak pekerjaan yang akan Anda selesaikan akibat menunda. Akibat lain karena sering menunda adalah kehilangan rasa tanggung jawab. Hal yang besar akan menjadi kecil, dan hal yang kecil akan menjadi tidak penting. Dan akhirnya, lahirlah jiwa pemalas Anda. Bagi yang belum malas bisa mencobanya. Dalam waktu 40 hari, saya jamin Anda akan menjadi seorang pemalas sejati. Ketujuh, kurang percaya diri. Percaya diri alias PD merupakan jiwa yang selalu ada rasa bahwa Anda tidak berbakat. Jika selalu ada rasa tidak berkompeten, maka pikiran Anda belum tentu benar. Ada perjalanan hidup yang mendoktrin Anda sehingga Anda bisa berpikir sedemikian. Sebenarnya, seberapapun besar bakat kita yang ada, jika tidak dilatih, maka bakat kita tidak akan pernah berfungsi untuk menguntungkan kehidupan kita. Seperti berbicara di depan umum misalnya. Seandainya Anda tidak bisu, tentu Anda bisa berbicara di depan umum tentunya. Ya toh? Namun jika Anda tidak bisa bicara di depan umum, bukan lantaran Anda tidak bisa. Ya toh? Melainkan Anda tidak pede karena Anda seorang yang tidak terlatih. Ya toh? Keadaan tidak mau berbicara namun tidak bisu tidak hanya dialami oleh orang yang tidak percaya diri, namun juga dialami oleh orang yang sedang sakit sariawan. 8. Ketergantungan. Kebiasaan lo yang ngandelin mama dan papa lo untuk menyelesaikan masalah yang besar ataupun yang kecil adalah kebiasaan yang membuat hidup lo terancam. Kebiasaan manja akan membuat kita antara lain tidak pede, takut risiko, dan suka menunda. Faktor-faktor psikologis yang membuat kita malas akan bermunculan dalam diri kita sebagai manusia manja. Kalau kamu manja, ada yang harus kamu ingat bahwa manja itu bukan rutinitas, manja itu bukan kewajiban, dan manja itu bukanlah ibadah yang bila melakukannya akan mendatangkan pahala. Jadi sebenarnya untuk apa kita lakukan kecuali kita memang seorang pemalas. 9. Terlalu banyak pekerjaan. Terlalu banyak pekerjaan justru membuat kita malas. Loh, bukannya banyak pekerjaan itu tanda kita rajin? Nah, janganlah dulu, tunggu saya jelaskan. Maksud saya adalah pekerjaan yang terlalu banyak yang tidak teratur dengan baik, tidak terinci dan tidak terjadwal. Itu akan membuat kita menjadi stres. Pekerjaan yang banyak namun amburadul, kusut dan tidak terarah akan membuat kita kebingungan. Kebingungan akan membuat pekerjaan bukannya cepat selesai, melainkan lebih lambat selesai. Ya, karena kebingungan. Untuk kesibukan, sekali lagi harus memiliki manajemen yang baik. Sedikit pekerjaan yang terarah jauh lebih baik daripada banyak pekerjaan namun tidak termanajemen. Imbangi hidup Anda dengan istirahat yang cukup dan rutinitas yang teratur. Itu yang akan membuat Anda terus bersemangat. Setelah kita membahas penyebab malas baik secara psikologi dan biologi, di sini kita akan melanjutkan tips bagaimana caranya mengatasi rasa malas. Oke cuy, di sini saya akan memberikan 8 tips mengatasi rasa malas. Pertama, buatlah target. Sebuah rasa jenuh muncul kadang-kadang kita dalam keadaan yang tidak terarah. Target merupakan hal penting dalam menentukan arah hidupmu. Rata-rata orang sukses di dunia ini tidak menantikan nasib mereka berubah dengan sendirinya, melainkan senantiasa memiliki target pencapaian dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun. Memiliki target beda halnya dengan memiliki angan-angan semata. Kalau angan-angan, Anda hanya berhayal dan tidak melakukan langkah apa-apa untuk mencapainya. Kalau memiliki target, adalah aktivitas yang dilakukan senantiasa menopang langkah untuk mencapai pencapaian targetnya. 2. Hindari sifat yang ingin selalu sempurna. Tidak ada gading yang tak retak, tidak ada bisul yang tak bengkak, dan tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Itu istilah terbaik untuk tips kedua ini. Jika segala sesuatu ingin menjadi profesional, itu hal wajar. Namun jika kita ingin semua menjadi sempurna, itu adalah cara yang sangat mendekati depresi. Depresi adalah cara terampuh mengurangi semangat kita dalam bertindak. So, hindari hal yang keterlaluan. 3. Buat jadwal kegiatan. Penjadwalan sangat penting cuy untuk membuat kita bertanggung jawab dalam menyelesaikan setiap pekerjaan yang akan kita selesaikan. Hal ini akan membantu kita mengingat-ingat tugas dan kewajiban kita sehingga terarah untuk mencapai target. 4. Hargai proses Anda. Secangkir kopi hangat untuk satu tugas kecil dan satu mangkuk bakso untuk laporan akhir yang telah kamu selesaikan adalah contoh cara menghargai proses yang Anda lalui. Sebesar apapun tugas yang telah Anda selesaikan, beri apresiasi terhadap diri Anda sendiri. Ini akan menimbulkan rasa lega dan percaya diri yang bertambah dalam hidup Anda. 5. Minta bantuan ke temanmu. Kondisi kadang ada sebuah permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan dengan sendiri. Menyimpan permasalahan sendiri bukan langkah terbaik untuk menyelesaikan sebuah masalah.
Tindakan sedemikian hanya akan membuat Anda bertambah terpuruk. Teman, sahabat, sangat Anda perlukan untuk curhat. Kadang kita panik sehingga tidak mampu melihat celah solusi. Yang celah itu bisa terlihat oleh sahabat dan teman baik kita. 6. Olahraga. Olahraga yang cukup. Poin ini sudah saya jelaskan sebelumnya sebenarnya ya. Hanya mengingatkan bahwa ini merupakan hal yang penting sebagai tips untuk mencegah kemalasan. 7. Penuhi asupan makanan. Poin asupan makanan ini juga telah saya jelaskan pada poin sebelumnya. Cuman saya hanya mengingatkan bahwa ini juga merupakan hal yang penting. 8. Cari tahu penyebab kemalasan. Nah, ini yang belum saya jelaskan sebelumnya. Bahkan ini merupakan hal yang penting. Setelah kita tahu bahwa ada 2 faktor penyebab orang malas, yakni psikologis dan biologis, maka selanjutnya silakan riset diri Anda sendiri. Apakah cara hidup Anda yang berpengaruh pada kondisi kesehatan tidak baik yang mengakibatkan Anda kurang baik sehingga Anda malas? Atau ada faktor yang mempengaruhi psikologi Anda sehingga mengarahkan Anda untuk menjadi stres? Atau Anda belum memiliki tujuan hidup yang jelas? Jangan-jangan semua unsur, baik psikologis ataupun biologis, hadir dalam kehidupan malas Anda. Oke cuy, saya rasa sampai di sini dulu. Kami dari Blogpedia mohon dukungan dengan like dan subscribe-nya. Dadah. 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 Dadah.